Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dr. Mira Rosana Negi, MPD. Saya adalah dosen tetap di Program Studi Administrasi Publik FISIP Unpas Bandung. Saya mengampu 2 mata kuliah di prodi ini, yaitu Kebijakan Lingkungan dan Ekologi Administrasi Publik. Di dalam kebijakan lingkungan untuk mahasiswa semester 6, kami memberikan dasar-dasar filsafat mengenai lingkungan, kemudian juga hukum lingkungan, kebijakan, AMDAL, kemudian juga analisis dampak lingkungan yang berdampak kepada sosial, ekonomi, budaya. Kemudian juga kita mempelajari tentang kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga instrumen-instrumen kebijakan lingkungan yang dilakukan atau yang dibutuhkan oleh pemerintah di dalam menilai lingkungan dan sekitarnya. Kemudian juga di dalam ekologi administrasi publik, kami memberikan beberapa mata kuliah dalam 14 kali pertemuan, yaitu menitik beratkan kepada bagaimana fungsi pemerintah menjalankan perannya sebagai penyelenggara negara yang dinilai atau dipandang dari berbagai faktor, yaitu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, geografi, teknologi. Ada 12 faktor yang kami berikan kepada mahasiswa-mahasiswi prodi administrasi publik di semester 5. Dalam menyampaikan beberapa mata kuliah tersebut, tentunya kita membutuhkan sebuah cara, teknik, atau strategi belajar agar mahasiswa tidak jenuh, tertarik, dan berminat, terutama untuk mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan CPL, CPMK yang telah kita susun di dalam rencana pengembangan belajar di dalam 1 semester. Di antaranya di awal kita melakukan kontrak belajar bersama mahasiswa di dalam 14 kali pertemuan, karena 2 kali pertemuannya adalah UTS dan UAS. Jadi ujian di tengah semester dan ujian akhir semester, dan di awal itu kontrak belajar yang dilakukan adalah bagaimana mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan ilmu yang berdasarkan kepada teori, kemudian juga analisis-analisisnya. Dan kemudian juga tentunya mereka membutuhkan nilai yang terbaik. Apabila mereka ingin mendapatkan nilai yang terbaik, maka saya berkomitmen atau anak-anak mahasiswa berkomitmen dengan kami semua di kelas itu capaian mana yang akan mereka raih. Jadi dengan begitu mereka akan melaksanakan belajar di kelas, hadir di kelas, kemudian berdiskusi, mendengarkan ceramah, kemudian juga mengerjakan tugas-tugas kelompok, kuis, kemudian juga kita mengolah pembelajaran di luar atau outing supaya mahasiswa betul-betul juga bisa melihat dan merasakan bagaimana situasi-situasi di luar kelas, bagaimana penyelenggara negara atau ASN ini melaksanakan tugasnya, sehingga ada sebuah kristalisasi atau pemahaman yang lebih mendalam dari mahasiswa mengenai topik-topik yang kami bahas di kelas. Lalu kemudian juga ada satu metode, yaitu Open Space Teknologi. Open Space Teknologi ini kami membagi mahasiswa sekitar 50 atau 45 orang menjadi 15 kelompok. Jadi satu kelompoknya 3 orang. Ini agar terjadi sebuah efektivitas pembelajaran jika 3 orang. Jadi mereka membuat sebuah presentasi tetapi tidak ditayangkan di dalam PowerPoint karena itu pun sudah biasa kami lakukan. Tapi ini adalah membuat materi kemudian dicetak di dalam standing banner. Jadi di kelas kami buat kosongkan ruangan, sedikit kursi dijajarkan di belakang, kemudian mereka menampilkan standing banner itu di dalam kelas secara berkeliling, dan masing-masing dari kelompoknya itu dibagi 2 atau 3 sesi. Yang mendapatkan sesi sebagai presenter
itu mempresentasikan apa yang diperoleh atau yang dibuat analisis oleh kelompoknya kepada teman-temannya yang mendapatkan giliran untuk bertanya gitu ya. Jadi satu kelompok mempresentasikan, terjadi tanya jawab, kemudian itu boleh, setiap mahasiswa itu boleh memilih kelompok mana saja ya, sesuai dengan keinginan mereka, minat mereka. Jadi di dalam 2 jam mata pembelajaran di dalam satu hari itu diharapkan mahasiswa mendapatkan 8 minimalnya 8 materi, atau kalau mencukupi waktunya bisa seluruh materi didapatkan oleh mahasiswa gitu. Ini sebuah metode pembelajaran yang seru dipandang oleh mahasiswa, dan kami sebagai dosen pun jadi mengetahui potensi-potensi mahasiswa ketika melakukan sebuah analisis, mempresentasikan, kemudian juga vocabulary mereka itu terlihat bagus ketika mereka mengolah, betul-betul mengolah dan mengerjakannya dengan baik bersama kelompoknya. Dan kemudian juga ada satu metode yang cukup lama, yaitu diberikannya sebuah media koran ya, media koran yang mereka sendiri aneh mendapatkannya karena sudah terbiasa memegang gadget, mendapatkan informasi dari gadget, lalu membaca koran dengan media kertas yang begitu luas gitu ya. Itu menjadi sebuah sensasi tersendiri bagi mahasiswa di dalam belajar, dan mereka harus membaca kemudian membuat resume-resume. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sedikit cuplikan video pembelajaran, proses pembelajaran kami di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ketika itu ada faktor kesehatan. Faktor kesehatan itu ekosistem laut sangat rentan terhadap sampah plastik dengan semakin banyaknya mikroplastik dalam tubuh manusia. Jadi mereka tuh ngelakuin kayak ritual adat, kisah leluhur sama ibadahnya mereka tuh di hutan sana. Karena hutannya dihancurkan, jadi di sana tuh kehilangan warisan budayanya kayak nilai-nilai tradisi sama pengetahuan yang harus terjadi gitu. Jadi juga kita ada kasih solusi atau arah jawabannya. Yang pertama itu ada perlindungan hukum hutan adat agar diakui sebagai wilayah lindung yang tak bisa dikonversi jadi sampah plastik di alam. Pertama, yang tidak dapat terurai dengan cepat. Masalah ini menjadi ancaman serius bagi ekosistem darat dan laut. Kalau limbah mikroplastik, di sini ada partikel plastik berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 5 mm, yang mencemari lingkungan. Meski kecil, mikroplastik memiliki dampak besar terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Di sini kita bawa 3 faktor, yaitu ada faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor kesehatan. Kalau faktor lingkungan itu, misalnya dampak pembuangan sampah ekosistem, perairan, polusi udara, keanekaragaman hayati, lingkungan tempat tinggal manusia. Dampaknya, plastik yang tertimbun di tanah dapat mengganggu struktur tanah. Yang kedua ada potensial, banyak ekonomi dan kesehatan penyebaran Ya, kali ini kami izin dari kelompok 5, kami mempunyai goal yaitu terkait dengan negara sendiri krisis polusi udara kita. Dan di mana polusi udara hari ini merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling krusial gitu, terutama kita di negara Indonesia. Untuk dampak lingkungan fisiknya itu sangat memberi aspek sosial, kesehatan, ekonomi dalam Indonesia. Juga dikasih skill orang tua, kalau udah diajarin susah maksudnya mereka bukan maksudnya kayak semakin umur semakin berumur semakin susah untuk nangkap materi gitu setahu aku. Nah dari hal ini yang weakness yang terdapat di kebijakan itu adalah secara aspek umur yang ditarik gitu. Maksudnya preman itu yang kayak gimana, apakah ada kategori lebih lagi dari mulai dini preman yang kayak gimana gitu yang bisa apalagi di jalur untuk ngikut membangun pembangunan provinsi Jawa Barat. Kalau udah tua gimana gitu, maksudnya apalagi mereka sangar gitu, bisa aja preman kalah. Ataupun kita ngomongin soal aspek politik yang lain ya, bahkan preman dan tentara gitu bekerja sama. Banyak tentara yang awal dari preman yang jadi tentara yang jadi preman. Nah, maka dari itu menurut saya weakness yang terjadi memang aspek
secara objektivitas. Ini satu kelompok berapa ini? Kita kelompok 7, Kelompok 7 ngebahas tentang teknologi digitalisasi pertanian. oke, keren. Ini kelompok 10 bahas tentang Tentang tadi yang ada apa? Tentang lingkungan. lingkungan. Oke. Ini kelompok berapa tentang apa? Kelompok 3 Ibu tentang SDM. SDM. Ya, judulnya evaluasi MK terhadap batasan umur calon kepala daerah. Oke. Ini ada aku. Ini tadi ngebahas apa ya? Kita ngebahas tentang deret artis di panggung pilkada. Oke, mau ditinjau dari sisi apa? Mau ditinjau dari sisi apa? Sosial. Sosial politik. Oke, selamat berdiskusi. Oke, selamat berdiskusi. Mohon tidak berisik. Siapa namanya? Tommy Bu, Omi serius banget ya. serius Bu. Sylvia ya, Kita keren. harus menang Bu di sini Bu. Terakhir baca koran kapan? 20 tahun lalu mungkin. Terus sekarang gimana nih kesannya baca koran? Sedikit kaget sih, bukan kita biasa pakai gadget ya Bu ya. Heeh. Suruh baca koran lagi kayak tulisannya jadi kecil-kecil banget Bu. Terus gambarnya gede-gede banget tuh gini. Terus tapi gimana nih? Tapi seru lah Bu. Seru. Nambah pengalaman baru lagi nih. Oke. Mengulang masa lalu gitu Bu. Seru Bu, seru. Kira-kira efektif mana, bagus mana, kesannya lebih gimana kalau baca koran? Kalau ngomongin soal efektif mungkin lebih efektif pakai HP ya Bu ya. Tapi Digital. kalau- digital, tapi kalau buat apa namanya teh Bu? Efisiensi kuota? Iya, lebih baik pakai ini Bu, pakai koran. Tapi ya minusnya bacanya aja Bu, agak panjang-panjang ini kecil-kecil tulisannya. Oke. Kalau yang digital bisa digedein ya fontnya, betul. bisa di apa? Di Zoom. Di Zoom. Oke. Silva, kapan terakhir baca koran? Udah lama sih, seringnya baca buku ya. Oh, keren dong. Ini siapa? Akhirnya. Fahira. Rina Bu. Rina, gimana nih kesannya baca koran lagi? Seru Bu, jadi nambah pengalaman. Tapi agak ribet, harus ngelempar terus. Kalau di HP mah kan cuma scroll. Oke, gitu ya. Tapi keunikannya, ketertarikannya apa? Nilai bagusnya apa? Nilai positifnya? Nilai positifnya baca koran ya hemat kuota, terus jadi lebih ini aja, Lebih apa? lebih kelihatan semua. Jadi nggak perlu nyari sumber lain gitu. Semuanya ada. Banyak ada ya. Oke. Teruskan, semangat. Sama-sama. Kapan terakhir baca koran? Tadi Sebelum hari ini? nggak ingat, udah lama sudah. Paling buku aja. Buku aja. Gimana kesannya? Seru. Belajar pakai media koran lagi? Seru. Ada jadi hal baru. Hal baru? Iya. Kan Sambil menganalisis topik yang ada di dalamnya juga, cari-cari di internet juga. jadi digabung ya? Iya. Nah. Kesukarannya apa kalau pakai media koran? Mungkin tenang jangkap aja. Jadi mungkin kalau di koran mah nggak bisa dicari keywordnya atau apa gitu, kata yang kita butuhin gitu kan. Kalau di Google mah bisa tinggal tok gitu, bisa dicari yang lebih dalam lagi. Oke. Tapi kelebihannya apa dengan media koran? Jadi lebih beneran baca banget gitu kan. Kalau di HP mah kadang kalau ada notif apa tiba-tiba ngebuka apa gitu, jadi kita nggak Ke-distract. fokus bacanya. Kalau di koran mah bener-bener saya juga kalau baca buku mending di buku langsung ya, buku langsung daripada di Oke. Semangat. Ya,